Kembali di Indonesia Bicara, pemirsa membahas mengenai PPKM efektifkah? Nah, untuk membahas mengenai kebijakan, tak afdol rasanya kalau kita tidak mengundang pengamat kebijakan publik. Ini sudah ada Pak Trubus Sahardiansyah. Selamat malam, Pak Trubus. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Indonesia Bicara, Ya, Pak. ya, Berbincang bersama kami. sama-sama. Baik, saya langsung saja Pak Trubus mengenai Ya, PPKM yang kemarin sempat disindir oleh Pak Presiden ini terlihat terkesan tidak efektif. Apakah ini sesuai dengan pengamatan Anda juga? iya, memang itu saya lihat sejak awal diterapkan, sebagaimana PSBB juga itu tidak efektif karena memang tidak mengubah perilaku masyarakat kan Oke. gitu. Hanya menguranginya itu kira-kira sampai ya 25% lah ya 25% mobilitas masyarakat berkurang, tetapi intinya mobilitas tetap tinggi gitu. Itu Oke. yang menjadi masalah. Faktornya apa Kemudian saja sih Pak, selain karena mobilitas yang tinggi mengakibatkan angka penyebaran COVID-19 meningkat? kalau dari sisi kebijakan itu faktor pertama dari garis komandonya sendiri. Jadi ini ada persoalan sebenarnya kan harusnya penanganan itu langsung di bawah presiden. Oke. Jadi tidak perlu ada yang namanya gugus tugas COVID itu gugus tugas COVID ataupun komite penanganan COVID dan itu PEN itu tidak perlu itu. Oke. Jadi langsung aja presiden semuanya sehingga presiden yang bisa memerintahkan langsung kepada kepala daerah karena di daerah itulah sumber masalah kan gitu, masalah dalam arti masyarakatnya di situ. Nah, itu yang kedua menurut saya persoalan kolaborasi kan. Jadi kolaborasi pemerintah pusat dan daerah selama ini lemah gitu kan. Lemah sekali. Bagaimana kemudian daerah juga banyak yang membangkang itu sebenarnya gitu ya. Secara ini tidak mau mematuhi. Di satu sisi antar daerah sendiri kolaborasinya juga rendah. Bahkan kita lihat ada beberapa daerah yang bukannya berkolaborasi tapi malah berkompetisi, Mbak. Gitu. Jadi ini menjadi hal yang berkompetisi itu yang menjadi masalah. Jadi Ya kan nggak lama ada pilkada Pak, pilkada lagi tahun depan. Ya itulah jadi Baik, sebelum kita menjauh dari pembicaraan ini saya ke Pak Diki. Pak Diki ada saran tadi dari Pak Trubus kalau sebaiknya langsung dibawa presiden. Apakah betul saran ini atau seperti apa seharusnya berkaca pada negara-negara lain? Ya, betul ya. Jadi ini yang juga saya sampaikan, karena saya terlibat pengendalian pandemi udah 20 tahun ya, di nasional maupun global. Dan baru pada saat ini, sekalian saya sampaikan juga ke Pak Trubus, baru saat ini Pak Trubus, saya melihat Indonesia ini tidak menempatkan sektor kesehatan sebagai leader. Malah mendirikan lembaga-lembaga ad hoc gitu. Dan ini juga di interaction review-nya WHO, saya melihat secara tersirat itu disinggung. Secara tersirat bahwa kalau kita bandingkan dengan negara lain, itu ya Kementerian Kesehatannya dan komandonya ya presidennya atau Perdana Menteri. Jadi si Menteri Kesehatan itu sebagai operasionalnya lah gitu. Semua sektor, semua menteri lainnya ngikut apa yang diterapkan oleh sektor kesehatan ini. Dan itu yang terjadi di sejak pandemi kita sebelumnya. Flu burung, avian flu, dan lain sebagainya. Sehingga saya melihat ini ada potensi ya dalam tanda kutip trial error yang berbahaya. Tumbang tindih pekerjaan mungkin bisa jadi ya Pak ya? Ya, betul. Betul, dan ini disinggung dalam review atau evaluasi WHO itu bahwa apa yang disampaikan Pak Trubus itu pas betul isinya seperti itu, dan ini yang belum di follow up, rekomendasi ini belum di follow up. Dan saya dalam diskusi beberapa waktu lalu yang diundang mantan Menteri Kesehatan, para pejabat kesehatan, di situ saya juga sampaikan sebagai saksi hidup, saya bilang ini pertama kali sektor kesehatan tidak ditempatkan sebagai komando, dan kita ada lembaga-lembaga, komite-komite yang terjadilah apa yang kita lihat di lapangan, ada komando yang macam-macam, dan ini melahirkan ketidakpastian gitu. Dan itulah sebabnya saya melihat dari komunikasi dengan daerah ada ketakutan dari daerah juga jadinya daripada dia memburuk, dia buat inisiatif sendiri. Nah, ini yang ibaratnya saya sampaikan bahwa kita membuat tim sepak bola baru ketika kita sudah di final. Yang khawatirnya ada yang nggak bisa main bola, nah ini berbahaya. Gitu, Meskipun kemarin kan tujuan dibuat Satgas kan untuk bisa fokus begitu Pak, karena kan Menteri Kesehatan mengurusi banyak hal lain, tidak hanya COVID saja. Nah, apakah ini juga menjadi pertimbangan pemerintah begitu? Ya,
Tapi yang harus diketahui, yang punya infrastruktur, yang punya SDM, yang punya pengalaman, ya di sektor kesehatan. Ini yang terjadi, yang saya lihat akhirnya ada dalam kesan saya seperti learning by doing. Dan juga dan ini berbahaya loh, karena respon kita harus cepat ya. Dan untuk diketahui bahwa situasi ini, kalau kita tidak menempatkan sektor kesehatan sebagai leading sektor, kita nggak akan dapat advantage atau benefit dari wabah ini. Itu yang kita ambil sebenarnya dulu-dulu. Bahwa sektor kesehatan ada kelemahan, ada kekuatan, itu harus diakui. Nah, kelemahannya ini yang akan menguat setelah dia merespon. Saya ingat 2003 kita tuh nggak bisa periksa lab, Mbak. Untuk sampel itu kita kirim ke CDC Atlanta Amerika. Itu waktu SARS. Tapi karena kita belajar, akhirnya sektor kesehatan itu membangun lab. Sehingga waktu saya di swine flu burung, kita bisa. Karena sudah berkembang ya Pak Diki ya. Betul, karena kita mengambil lesson learn kan. Lesson learn. Jadi secara struktur, secara organisasi, secara kebijakan, secara strategi, kita belajar. Tapi kalau misalnya ini ada lembaga-lembaga ad hoc, kita tahu sendiri komite flu burung aja udah bubar, udah nggak ada jejaknya. Nah ini yang kita khawatirkan. Walaupun ada satu yang saya setuju untuk Satgas itu adalah untuk vaksin. Karena kalau vaksin ini ada negosiasi dengan luar, ada Menteri Luar Negeri situ, ada BUMN, itu is oke. Negara lain pun melakukan hal yang sama. Tapi pengendalian pandemi harus sektor kesehatan. Harus sektor kesehatan. Pak Trubus, kalau tadi disinggung oleh Pak Diki mengenai bagaimana kebijakan pemerintah seharusnya menangani ini secara sektoral begitu, tidak ada lembaga lain yang menanganinya agar bisa satu arah. Nah, harusnya seperti apa Pak? Apakah ini sudah nasi menjadi bubur atau mungkin dari kebijakannya bisa dibenahi begitu Pak Trubus? Iya, menurut saya kebijakannya harus dievaluasi total itu. Jadi kita mengubah strateginya gitu. Jadi evaluasi total di sini maksud saya adalah bahwa Presiden harus melalui Menteri Kesehatan sebagai leading sektor. Kalau kita sebenarnya merujuk pada PP 21 tentang PSBB sudah benar itu bahwa leading sektornya ada di Kementerian Kesehatan. Sayangnya kemudian antar kementerian ini sendiri terjadi di pusat ini terjadi persaingan ya, kompetisi. Jadi munculnya ego sektoral. Nah, kemudian muncullah istilah gugus tugas COVID, muncul lagi komite penanganan itu PEN dan ini COVID gitu kan. Jadi ini yang menjadi masalah, jadi tumpang tindih kebijakan. Nah, karena itu menurut saya memang harus dievaluasi sehingga pada tataran itu komunikasi di tingkat bawah artinya di daerah itu bisa berjalan. Karena apa? Karena di daerah pun ketika dibentuk gugus tugas COVID juga nggak berjalan karena yang membentuk ya kepala daerah itu sendiri, kadang-kadang kepala daerah sendiri sebagai ketuanya. Jadi bagaimana dia mau mengimplementasikan kebijakan yang dibuat sendiri, jadi seolah-olah jeruk minum jeruk gitu loh. Jadi ini yang tidak ada yang mengawasi ya Pak ya? Iya, kontrolnya lemah, tidak ada pengawasi, yang intinya jadi seperti sinetron Mbak, jadi diperpanjang gitu, jadi berseri-seri gitu. Jadi ini yang menjadi orang nggak ngerti tapi apa maksudnya. Kalau mungkin gitu. ekstrimnya katakanlah kita akan merubah kebijakan ini menjadi leading sektoral dan mentiadakan Satgas COVID, dampaknya apa Pak? Dampaknya mungkin hanya kalau saya justru positif gitu, karena garis komando positif, garis komandonya kan jadi jelas gitu siapa yang bertanggung jawab. Karena dua hal menurut saya Mbak, satu adalah maksudnya aspek transparansi. Jadi kalau ada lembaga yang menangani misalnya Kementerian Kesehatan dengan pengalaman yang disampaikan tadi Pak Diki, itu kan berarti transparan kan, jelas alurnya seperti apa, mekanisme prosedurnya seperti apa, termasuk dalam hal soal vaksin misalnya gitu. Nah ini jelas gitu loh. Yang kedua adalah aspek akuntabilitas publik, Mbak. Pertanggungjawab publiknya itu jadi jelas kepada siapa ketika ada masyarakat yang istilahnya menjadi korban atau masyarakat menjadi tidak terlayani secara optimal. Nah, kebetulan Kementerian Kesehatan itu kan kementerian teknis kan. Jadi harusnya dia malah melayani publik secara optimal karena di satu sisi punya infrastruktur termasuk dokter ya kan, SDM-nya, punya rumah sakit juga gitu kan. Dan punya jaringan dari mulai pusat sampai daerah, ada dinas kan di daerah itu. Jadi ini yang menurut saya yang harus digerakkan. Nah, yang ketiga menurut saya ada persoalan lain adalah bagaimana kemudian ketika peran serta masyarakat ini harus ditonjolkan, karena selama ini kebijakan itu di samping inkonsisten Mbak Mujang, itu kebijakan itu kebanyakan top down gitu loh. Top down itu dari atas ke bawah. Jadi masyarakat minim dilibatkan, kan itu masyarakat kecenderungannya seperti dipaksakan gitu, dipaksa harus mengikuti.
Nah, tanpa sosialisasi, istilah KIE ya, KIE, komunikasi, informasi, edukasi yang minim. Nah, disinilah kemudian harusnya pemerintah mengubah juga dengan cara yang disebut bottom up gitu kan. Artinya PSM, peran serta masyarakat itu harus diutamakan. Di sini kemudian kerjasama dengan kolaborasi dengan RT RW, tidak saja dengan RT RW, tapi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dijalankan. Makanya kalau kata Bapak Presiden mengatakan Menteri Agama harus bisa menggerakkan itu, ulama-ulama itu betul itu. Baik, baik. Itu Jadi harus ada jelas yang mengajak dan juga bersama-sama begitu ya Pak Trubus ya. Betul, Ada satu iya. pertanyaan terakhir untuk Anda berdua mengenai seperti apa kondisi saat ini di mana kita berada di masa transisi saat Presiden menggerakkan vaksinasi tapi akhirnya berita vaksin ini menenggelamkan hal yang seharusnya penting yaitu 3M. Nah ini menyebabkan mungkin pertambahan positivity rate-nya semakin tinggi. Seharusnya seperti apa kebijakannya? Apakah tetap mengiklankan vaksinasi dengan baik, tapi juga 3M yang harus dikuatkan atau seperti apa? Mulai dari Pak Diki terlebih dahulu. Ya, saya ingin mengingatkan pemerintah bahwa kita harus punya strategi nasional yang komprehensif ya, di mana kita tahu posisi vaksinasi itu di mana. Itu jelas kalau dalam kaidah pengendalian wabah secara umum ya, ini vaksin itu di strategi jangka panjang. Bahkan kalau strategi jangka menengah pun ketika ketemu, ya dia nggak di awal-awal banget. Karena apa? Karena ada prakondisi yang harus disiapkan. Selain itu juga ada posisi-posisi lain, termasuk misalnya kapan kita mau buka sekolah, bagaimana yang harus dicapai. Nah ini yang belum terlalu jelas ada ya. Saya sangat sayangkan. Kita belum punya strategi nasional yang cukup komprehensif, yang jelas menjadi patokan atau rujukan semua sektor, termasuk pemerintahan setiap daerah. Sehingga artinya ketika ketemu nih ada vaksin, kita nggak mengeluarkan satu ide yang di luar konsep atau rencana secara garis besar itu. Dan ini yang sering saya lihat, saya melihat terjadi letupan-letupan ide, tapi tidak ada konteks besarnya. Ini yang berbahaya. Karena ketika kita tempatkan vaksinasi sebagai ujung tombak, itu sudah salah kaprah. Dan apalagi dengan bahasa yang tidak tepat. Ya, tidak, artinya menempatkan vaksinnya tidak proporsional. Bahasanya terlalu mengangkat sehingga masyarakat jadi abai. Ini secara umum. Baik, terima kasih Pak Dikit. Terakhir singkat saja Pak Trubus. Iya, menurut saya yang penting adalah kembali ke persoalan desentralisasi kewenangan dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang harusnya menangani COVID di hadapan dengan masyarakat. Nah, disitulah kemudian pemerintah pusat dengan segala kapasitasnya memberikan support, dukungan kan gitu. Jadi di sini semuanya ditanggung oleh seorang presiden dalam hal ini kan. Kemudian nanti kepala daerah itu mengkoordinasikan dengan jajarannya termasuk dengan masyarakat di bawahnya gitu. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi sistem desentralisasi yang tepat karena memang Undang-Undang Kesehatan juga menempatkan bahwa kesehatan itu bagian dari daerah gitu ya. Tetap meskipun Undang-Undang mengenai karantina menempatkan itu wabah itu di pusat. Tetapi kan ini bisa dikoordinasikan kan dikolaborasikan secara baik menurut saya. Baik, terima kasih Pak Trubus, terima kasih Pak Diki sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Kala. Ya, pemirsa meskipun kita masih di tengah pandemi, jangan sampai kita kalah untuk melawan COVID-19 ini. Tetap selalu patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Sampai jumpa.